Halo, Gilbert. Halo Pak. Lagi santai nih. Oke. Iya, Gilbert. Boleh kenalin dong namamu siapa begitu? Nama lengkap lah ya. Oke. Kalau nama lengkap saya Pak, Gilbert Aaron Simanulang. Nama panggilan? Kalau nama panggilan sering dipanggil sih Pak, kalau di kampus Gilbert aja Pak. Oh, Gilbert. Iya. Gilbert aja. Gilbert aja. Gilbert aja. Ya. Oke, Gilbert. Mahasiswa Fakultas Teologi. Tunggu, ini tinggal tunggu wisuda ya? Iya Pak, tinggal nunggu wisuda ini Pak. It's keren. Selamat dulu, boleh lah selamat dulu ya. Oke, boleh lah Pak. Mantap. Siap. Gini lah. Ya, oke, Gilbert. Iya Pak. Mau tanya nih, TA-mu itu kan terkait dengan topik disabilitas ya? Iya, Betul benar ya? Pak, benar Pak. Oke, mengapa tertarik dengan isu-isu disabilitas? Sebenarnya kalau dikatakan tertarik, memang awal mulanya itu Pak, saya kan ingin menceritakan tentang di mana saya pernah berada di suatu kota. Jadi saya melihat bagaimana tentang mereka yang penyandang disabilitas sulit mendapatkan yang namanya fasilitas umum. Yang pernah saya lihat contohnya seperti trotoar Oke. yang ada di salah satu kota yang memiliki suatu penghalang gitu Pak. Oke. Memang awalnya tujuan dari fasilitas umum tersebut ada baiknya. Salah satunya contohnya sebagai tidak disalahgunakan gitu Pak, seperti Atau pengendara paling nggak motor supaya kan. pemotor nggak naik ke Kadang trotoar kan mau gitu tuh ya. Pak, diangkatkan dikit gitu Pak, Iya, dibawa iya, iya. suka-sukanya, Betul. sehingga terjadi namanya kecelakaan gitu Pak. Iya. Sementara berangkat dari fasilitas yang diberikan, mereka tidak memperhatikan yang namanya kebutuhan lain seperti penyandang disabilitas tadi Pak. Bukannya tetap bisa diakses, bisa lewat, enggak ya? Yang saya lihat tidak bisa Pak. Nggak Contoh bisa. kan Kayak itu kan kursi roda gitu ya? penyandangnya ada sedikit rapat-rapat gitu Pak. Sehingga jika saya lihat kalau mereka yang menggunakan kursi roda, mereka terhalang Pak, tidak bisa lewat. Oke. Mungkin berangkat dari situ Pak, berangkat dari fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintahan daerah tersebut. Jadi berangkat dari situ saya ingin melihat apa saja sih program yang diberikan oleh dinas sosial dalam kota tersebut. Apakah keren. apakah ada menyinggung tentang fasilitas umum, apakah tentang bagian kesehatan, hanya fokus ke bagian kesehatan saja atau gimana gitu Pak. Keren. Berangkat dari situ sih Pak. Tapi ngomong-ngomong, ada nggak keluarga atau biasanya orang tertarik untuk ambil satu topik TA itu karena punya pengalaman pribadi, ya kan? Entah keluarga, saudara, Iya benar sih atau Pak. mungkin orang lain gitu kan? Mungkin kalau berangkat dari pengalaman keluarga, mungkin sejauh ini bukan berangkat dari situ sih Pak. Mungkin bermula ketika saya melakukan praktek lapangan gitu Pak, di suatu gereja. Jadi saya melihat ada suatu gereja yang besar yang hanya memfokuskan kepada bangunan saja. Oke. Memang jika kita lihat bangunan yang bagus, bangunan yang megah, itu memang merupakan suatu kenyamanan bagi peribadahan, bagi jemaat Pak ya. Mungkin awal mulanya baik Pak, memberikan tempat yang bagus gitu. Mungkin bagi gereja mungkin perlu diperhatikan untuk kondisi jemaatnya juga. Orang-orang rentan gitu orang-orang rentan Pak, orang tua. orang tua ataupun mereka sebagai penyandang disabilitas. Betul. Jadi apabila gereja besar hanya tinggi gitu Pak, tapi mereka itu memberikan hanya tangga saja, tidak memberikan jalan landasan. Artinya dari lantai 1 menuju lantai 2 atau lantai 3 gitu ya? Iya Pak, Ah, tidak diberikan jalan landai, sehingga kan mereka yang memiliki kerentanan atau kebutuhan khusus, mereka sulit mengakses untuk menuju ke tempat tersebut Pak. Oke. Ada beberapa gereja yang begitu juga ya? Iya, Atau Pak. jangan banyak malahnya? Banyak Atau sih semua Pak. malah begitu? Iya, mungkin nggak semua sih Pak, ada beberapa saja mungkin Pak yang kurang memperhatikan. Oke. Terus itu berarti pengalamanmu dengan beberapa gereja, Iya, kemudian pengalamanmu di beberapa kota, yang pernah saya seperti itu, jalani. kemudian sekarang menyusun TA dengan topik apa? Kajian disabilitas terhadap program kerja dinas sosial. Dinas sosial. Iya Pak. Oke, Yang ingin oke. saya lihat bagaimana Yang mau program dilihat kerja, bagaimana program kerja mereka. Apakah dengan program kerja yang mereka berikan telah mendukung atau telah menjalankan yang namanya yang diperkenalkan dalam kajian teologi disabilitas tersebut, Pak.
Oke. Jadi yang tidak kamu lihat adalah apakah program-program pemerintah begitu ya, Mm-mm. yang dalam hal ini dikerjakan oleh dinas Dinas sosial sosial. itu sudah aware, Ah, ah. ya betul begitu ya, Iya pak. sudah mengakomodasi orang-orang dengan kebutuhan-kebutuhan khusus itu. Iya pak. Oke, hasilnya gimana? Ini sudah TA kan? Kamu? Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. ya kan, mau wisuda. Siap. Terus hasilnya gimana? Terus hasilnya yang saya lihat dari lapangan pak, memang mereka banyak melakukan yang namanya program pak. Oke. Mungkin contoh program yang saya lihat, mereka contohnya melakukan visitasi, Oke. memberikan alat bantuan, Oke. memberikan contohnya kebutuhan pokok. Memang setelah saya lihat, memang menurut setelah mereka melakukan, mereka mengatakan berjalan dengan baik pak. Oke. Kira-kira begitu pak, hasil yang telah saya dapatkan dari lapangan pak. Oke. Jadi mereka datang, Mm-mm. memperhatikan, memfasilitasi, memberdayakan juga nggak? Kalau memberdayakan, Misalnya membuat mereka tidak lagi bergantung kepada orang lain, tapi mereka bisa menghidupi dirinya sendiri, tidak merasa dikasihani. kalau dinas sosial dalam pemberdayaan tidak sih pak, dikarenakan mereka sempat memberikan yang namanya pemberdayaan khusus, namun tidak berjalan dengan baik dikarenakan setiap penyandang disabilitas yang ada di kota tersebut memiliki yang namanya komunitas pak. Oke. Contohnya seperti di salah satu daerah, penyandang disabilitas telah dikelompokkan membentuk yang namanya seperti ini pak, pembatikan gitu. Oke. Lebih ke Komunitas situ. disabilitas yang punya kegiatan ekonomi, peningkatan ekonominya membatik gitu Iya, ya. Pak. Oke. Lebih ke situ sih pak kalau pemberdayaannya. Artinya pemberdayaannya diserahkan oleh komunitas-komunitas. Iya pak, Begitu benar ya? pak, benar pak. Dinas sosial cukup memfasilitasi apa kebutuhan-kebutuhan yang bisa disupport oleh dinas Disupport sosial gitu secara ya. cepat dan tepat gitu mungkin pak. Oke, keren. Terus itu dilihat dari teori apa itu? Memang Itu saya melihatnya gimana? saya memakai teori yang dilihat mungkin dari model medis dulu yang akan saya Oke, jelas ya pak model ya. medis apa itu? Model medis ini kan mereka yang sering dianggap sebagai disabilitas ini dianggap sebagai mereka yang mengalami sakit atau cacat pak. Oke, betul. Berangkat dari situ melalui model tersebut saya melihat ketika saya melakukan penelitian di dinas sosial, ternyata dinas sosial memperhatikan sampai ke situ pak. Contohnya dalam program mereka, mungkin saya jelaskan dulu pak ya. Oke, yuk. Kalau dalam model medis ini kan mereka ingin mengembalikan sebagaimana fungsi mereka. Dengan demikian Jadi melalui orang-orang program yang disabilitas ini dilihat sebagai orang sakit, orang rentan, lemah, gitu ya. iya pak. Sehingga dengan adanya program kerja dinas sosial seperti mereka memberikan alat bantu, contoh alat bantu untuk berjalan ataupun pendengaran, menurut saya mereka telah memberikan partisipasi mereka pak kepada penyandang disabilitas. Namun walaupun demikian bukan berarti mereka memandang dia sebagai disabilitas yang bisa dikatakan yang sudah mandiri, pak. Itu berarti apa? Model ini tidak mengubah keberadaan disabilitas. Iya, benar pak. Disabilitas tetap menjadi objek, Setiap tetap dicap sebagai orang sakit, gitu ya. Iya pak. Dan ini hanya memberikan pertolongan medis. Hanya sebatas pertolongan medis saja, tidak merubah pandangan mereka awalnya yang seperti bapak katakan tadi pak. Ya karena disabilitas itu urusan pribadi gitu ya, Iya, Pak. bukan urusan masyarakat. Iya. Oke, satu. Itu ya. Model Yang kedua, model tentang sosial pak. Oke. Mungkin banyak yang kita lihat bahwasanya dalam model sosial ini yang sering terdiskriminasi mereka penyandang disabilitas ini pak. Yuk. Contohnya mereka itu pintar, tetapi mereka sulit menerima yang namanya tempat untuk belajar. Tidak mendapatkan akses pendidikan. Iya, tidak mendapatkan akses pak. Yuk. Mungkin lebih kepada kebutuhan mereka pak tidak terpenuhi di tempat di ruang lingkup mereka gitu pak. Mereka tidak memiliki wadah gitu pak. Oke, itu berarti kritik model sosial adalah orang-orang dengan disabilitas ini gitu ya, menjadi disabilitas
penyebabnya bukan hanya persoalan sakit tadi itu ya, Iya Pak, tapi lebih pada persoalan akses, gitu ya, Iya, pembatasan hak, iya benar Pak. gitu ya, betul gitu ya. Iya Pak, Jadi benar Pak. mereka mestinya bisa sekolah, tapi nggak ada akses untuk menjangkau pendidikan. Iya. Pada akhirnya mereka nggak sekolah, gitu, Iya, betul gitu ya. Benar Pak. Mereka sakit, mestinya ada akses menuju ke fasilitas kesehatan, tapi mereka tidak mendapatkan hak itu. Lebih melihat itu ya. Lebih melihat ke situ sih Pak. Oke. Lalu mungkin kalau model yang ketiga Pak ya, itu mengenai tentang model limits atau Oke, keterbatasan. iya. Jadi kan jika membahas tentang model ini, mungkin jika membahas tentang model limits itu lebih ke universalnya Pak ya. Karena kan sulit kita membedakan yang mana disabilitas atau yang mana non disabilitas. Oke. Jika dibahas tentang keterbatasan, seperti yang kita ketahui setiap manusia itu memiliki yang namanya keterbatasannya masing-masing. Oke, yuk. Bisa jadi mereka dikatakan disabilitas karena mereka tidak bisa berjalan karena tidak adanya alat yang diberikan kepada mereka. Kemungkinan besar apabila mereka diberikan alat, bisa dikatakan kemungkinan besar mereka tidak disabilitas gitu Pak. Oke. Contoh seperti saya ini Pak, saya kan rabun. Saya memakai kacamata. Bisa dikatakan apabila saya melepas kacamata saya dikatakan disabilitas gitu Pak. Mungkin ketika saya memiliki Tapi alat tidak bantu. sedang menyindir saya ya. Oh tidak, saya kan juga Pak. Iya. Ketika saya memakai alat bantu seperti lensa ini Pak, saya kan sudah bisa melihat dalam jarak jauh Pak. Nah, ketika saya memakai alat ini, saya bisa dikatakan saya tidak disabilitas lagi Pak. Yang saya lihat juga begitu Pak. Ketika juga seperti yang diberikan oleh setiap, ini teringat ke program yang tadi Pak ya, program dari dinas sosial. Mereka sampai ke situ juga sih Pak, memperhatikan bagaimana keberlangsungan para penyandang disabilitas, apa saja yang mereka butuhkan, seperti alat bantu tadi Pak. Menurut saya setelah dari penelitian saya, kemungkinan besar mereka sangat memperhatikan sih Pak. Oke, itu artinya begini, artinya gini, apakah model yang ketiga tadi itu sebetulnya mau mengajak berefleksi setiap orang bahwa pada prinsipnya setiap orang itu memiliki keterbatasan. Iya Pak. Seperti itu. Iya Pak, benar Pak. Sehingga ya tahu diri lah gitu ya. Iya. Lebih ke situ sih Pak. Oke gitu. Nah kalau sudah seperti itu, ya kalau sudah seperti itu, kita lihat nih realita aja. Mau jadi Iya. pendeta kan? Iya, benar Pak. Is keren. Mau jadi pendeta beliau bro. Amin. Oke lah, saya berdoa supaya jadi pendeta gitu ya. Siap Pak. Segera gitu ya. Siap. Oke. Nah kira-kira apa nih saran Gilbert terkait dengan kalau kamu tuh sudah melihat nih realitas Iya, sosial sudah melihat, orang-orang dengan disabilitas, Benar ya Pak. kan? Dengan berbagai model kamu melihat tadi itu, Ah, ah. kritiknya apa kamu lihat kan? Iya Pak. Oke, sekarang apa saran Anda untuk gereja? Saran untuk ke gereja, kalau saran saya terkhusus gereja nih Pak, gereja lebih harus memperhatikan terhadap mereka yang lebih rentan gitu Pak. Oke. Mungkin mereka sebagai penyandang disabilitas Memperhatikan saja sudah diperhatikan loh. atau memberikan akses gitu Pak. Oke. Kalau hanya memperhatikan, apabila tidak ada tindakan kan sama saya kosong Pak. Sudah boleh ke gereja juga kok mereka? Diberikan lebih aksesnya Pak. Lebih lagi. Lebih lagi. Oke. Contoh fasilitas umumnya, contoh bagi mereka yang memiliki kemampuan lebih baik diberikan sebagai kesempatan bagi mereka, pelayanan. keterlibatan bagi mereka yang memiliki, contoh ini Pak ya, mereka memiliki kemampuan dalam bidang musik. Oke. Mungkin ada lebih baiknya mereka diberikan kesempatan untuk melayani Pak. Mereka mantap. lebih dilibatkan Betul. gitu Pak. Supaya ada yang dinamakan bentuk kesetaraan bagi mereka. Tidak hanya diperdayakan hanya mereka yang non disabilitas, tetapi mereka yang disabilitas juga dipakai juga terlibat dalam bidang pelayanan tadi Pak. Mungkin saran saya kepada gereja Gitu ya. mungkin itu saja sih Pak. Oke. Jadi kalau misalnya kamu jadi pendeta nanti itu kamu lakukan nggak? Yo, saran pastilah Pak. Apalagi mereka yang memiliki kemampuan yang sangat besar, apalagi bisa dikatakan kemampuan ini lebih unggul daripada mereka yang non disabilitas. Kenapa tidak kan gitu Pak? itu? Oh mantap. Apalagi mereka bisa lebih mengajari Hah? mereka-mereka seperti dari remaja ataupun mereka yang membutuhkan bagian musik mungkin Pak. Mungkin saya lebih menekankan mengajak mereka untuk lebih lagi berperan dalam bidang pelayanan tersebut Pak. Oh, oke keren. Jadi tolong dengar nih para pendeta, para pelayan gereja ini
saran dari mahasiswa teologi calon pendeta gitu kan, kalau jadi pendeta nanti akan melakukan yang sama gitu Iya, kan, benar gitu kan. Pak. Nah, Harus seperti sekarang itu. saran untuk para pengambil kebijakan publik nih. Saran untuk para pengambil kebijakan publik, pemerintah misalnya, apa nih? Kalau saran untuk ke pemerintah Pak ya, mungkin perhatikanlah setiap kebutuhan-kebutuhan mereka yang memiliki Perhatian keterbatasan. lagi sudah diperhatikan tadi. Kalau perhatian saja Pak, tetapi tidak ada tindakan, sama saja Pak menurut saya. Lebih difokuskanlah kepada contohnya mereka yang memiliki keterbatasan dalam bidang fasilitas ya Pak. Karena kan mereka ini dikatakan disabilitas karena mereka tidak diberikan ruang Pak. Maka bagi pemerintah berikanlah ruang yang selayaknya bagi para penyandang disabilitas, sebagaimana non disabilitas dilakukan, berikan juga fasilitas yang terbaik bagi penyandang disabilitas tadi Pak. Itu berarti pemerintah tolonglah gitu ya. Iya. Ada ruang-ruang publik yang bisa diakses, begitu ya, Iya Pak. oleh orang-orang dengan disabilitas, Supaya diakses kursi roda bisa, gitu kan? Supaya ada kesetaraan gitu Pak. Kan tidak mungkin contohnya fasilitas umum hanya untuk mereka yang non disabilitas, tetapi untuk mereka penyandang disabilitas tidak diberikan gitu Pak. Kan tidak ada kesetaraan di situ Pak. Jadi saran saya kepada pemerintah, berikanlah fasilitas yang selayaknya, yang bisa dilakukan atau bisa dimanfaatkan oleh para penyandang disabilitas tadi Pak. Kalau bangun puskesmas, bangun rumah sakit, tolong jangan di tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi itu nggak ada jalan kursi roda. Sumpahnya diberikan tempat yang tinggi, mohon diberikan jalan yang landai gitu Pak, yang landas yang bisa didorong gitu Pak. Seperti itu sih Pak. Keren juga, keren, bagus. Ya. Terima kasih Gilbert yang sudah berkenan berbagi pengalaman, ya, bahkan berbagi tulisan. Siap Pak, siap. Terkait dengan isu-isu disabilitas. Ya. Terima kasih, ini sangat menginspirasi. Diskusi yang sangat hangat Pak ya. Keren. Keren. Teman-teman sahabat disabilitas, demikian ngobrol singkat saya dengan Gilbert Auron Simanulang, ya, calon pendeta. Saya berdoa untuk dia segera vikaris gitu ya, karena bulan Oktober dia akan wisuda. Setelah itu segera dipendetakan. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Makasih. Siap Pak. Terima kasih banyak. Mantap.